Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Bimbingan Konseling Islam ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Kemudian bersama dengan 3 rekan saya yaitu Khairunisa Rahma Fitri, Khairi Jamuftia, dan Hafsah Nasution. Landasan filosofi secara sederhana bisa diartikan sebagai berpikir berdasarkan filsafat. Walaupun setakat ini sulit ditemukan kesepakatan para ahli mengenai makna dan hakikat filsafat itu sendiri. Namun, paling tidak aktivitas filsafat selalu ditandai dengan upaya berpikir kritis, sungguh-sungguh dan berhati-hati melalui sistem dan cara tersendiri dalam mencari atau memahami berbagai realita dengan sedalam-dalamnya dan menyeluruh dengan tujuan menuju suatu kesimpulan yang baik dan komprehensif. Nah, pendek kata, jika dijelaskan bahwa berpikir filsafat merupakan upaya berpikir sistematis dan radikal tentang segala sesuatu untuk menentukan kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Nah, semakin komprehensif analisisnya, maka kesimpulan diperoleh pun akan semakin baik dan jernih, sehingga semakin tinggi pula tingkat kebenaran yang diraih. Kemudian termasuk di dalamnya berpikir tentang konseling Islam di bidang pendidikan. Nah, secara filosofis, wawasan Islam tentang konseling didasarkan atas pemikiran atau pandangan terhadap Al-Quran, hadis, agama, dan Tuhan, manusia dan pendidikan, serta kehidupan dunia dan akhirat, serta gangguan penyakit dan obatnya. Di dalam Al-Quran, ayat 14 itu dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk beragama atau berketuhanan karena roh manusia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agama merupakan fitrah manusia kepada Allah. Dalam agama Islam, manusia atau individu dididik dan diajar untuk beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena iman dan takwa adalah sumber kebaikan, keagamaan, dan kebahagiaan jiwa manusia. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran atau klien. Untuk kepentingan bimbingan dan konseling, beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor adalah tentang motif dan motivasi, tentang belajar, perkembangan individu, pembawaan dan lingkungan, serta tentang kepribadian. Untuk kepentingan layanan bimbingan dan konseling dan dalam upaya memahami mengembangkan perilaku individu yang dilayaninya atau klien, maka konselor harus dapat 1. Memahami dan mengembangkan setiap motif dan motivasi yang melatar belakangi perilaku individu yang dilayaninya atau klien. Yang kedua, mengidentifikasi aspek-aspek potensi bawaan dan menjadikannya sebagai modal untuk memperoleh kesuksesan dan kebahagiaan hidup kliennya. Yang ketiga, menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pengembang segenap potensi bawaan kliennya. Terima kasih.